Hai semuanya, kembali lagi sama gue di channel Like Like. Yo, di video kali ini gue bakalan bahas tentang gimana sih cara nikmatin hidup versi anak kos. Jadi gue bakalan bahas satu-satu. Menurut gue ini penting banget, jadi penting ya, walaupun yang khususnya buat ya sama sih, yang kuliah nggak kuliah, cara ini efektif banget. Saya pikir. Oke, gue udah nyetet beberapa kesimpulan yang ada di benak saya, dan ada sedikit referensi gue ambil dari Google juga, dan saya pikir itu penting banget. Saya udah nyatet beberapa aja versi, ini versi gue. Ada sih sedikit dari Google, tapi ya beberapa. Yang pertama tuh perbanyak teman. Nah, ini perbanyak teman nih menarik sih, saya pikir, supaya kita nggak bosan juga. Jadi kalau misalkan kita udah pulang kerja atau udah pulang kuliah, kita bisa jalan-jalan, happy fun. Kita bisa jalan-jalan ke pantai, bisa jalan-jalan nongkrong. Tapi saya sendiri nggak hobi nongkrong, jadi nggak apa-apa. Nggak punya teman juga nggak apa-apa. Saya pikir cukup menarik sih kalau misalkan kita punya perbanyak teman dalam beberapa circle. Kalau misalkan kita ngakos tuh kadang menyendiri tuh nggak asik juga, kadang lama-lama kita bosen juga kadang di kos gitu. Jadi kita perlu refreshing supaya nggak stres gitu loh. Yang kedua, ikut kegiatan dan organisasi. Kalau misalkan teman-teman yang suka berorganisasi, ikut kegiatan, ada acara gitu dari organisasi, misalkan kalau misalkan saya sendiri Buddhis, bisa ikut sekbar. Jadi untuk waktu habis kuliah atau pulang kerja atau libur, kalian bisa ikut event-event yang diadakan sama organisasi. Jadi saya sarankan banget untuk kalian yang pengen masuk organisasi, silakan gitu loh, karena penting banget saya pikir untuk kedepannya juga. Kalau misalkan kamu cukup aktif di organisasi, kemungkinan besar kamu akan dikenal lebih banyak orang lagi, karena mungkin gak ada salahnya kamu ikut organisasi. Yang ketiga, manjakan diri tapi tetap terkendali. Nah, ini menarik, manjakan diri tapi tetap terkendali. Maksudnya kita boleh manjakan diri seperti beli makanan di Indomaret, beli jajan, beli minuman, tapi ada batasannya gitu loh. Kalau misalkan beli jajan, boleh kita manjakan diri sekali-kali, ya pergi ke kafe, ke McD, ke KFC boleh. Tapi sekali saja, jangan keseringan gitu loh. Kalau misalnya kita keseringan, pasti otomatis duit kita habis, karena pengeluaran per bulan itu udah kita batasi. Dan untuk pengeluaran per bulan hanya itu saja. Jadi sesekali boleh untuk kalian pergi, sekali-kali belanja, dan saya pikir itu it's okay, nggak apa-apa ya, boleh aja. Yang keempat itu ciptakan suasana kos yang nyaman. Nah, ini menarik banget nih, gue suka nih. Kenapa gue bilang ciptakan suasana kos yang nyaman? Karena ketika kalian nantinya pulang kerja atau pulang dari kuliah, kampus, karena satu-satunya tempat beristirahat adalah kos. Tentunya sih, karena di mana kos itu harus nyaman kita buat, bro. Seperti gue desain kayak gini, gue suka. Saya suka termotivasi sama gambar-gambar di dalam kos saya. Jadi saya mesti harus menciptakan suasana yang nyaman di dalam ruangan ini. Apapun yang membuat saya nyaman, terkadang saya mesti harus gak apa-apa ngeluarin duit demi beli poster yang ngebuat kita nyaman di dalam kos. Dan ketika kita pulang juga rasanya ada yang menyambut kita gitu.
seperti motivasi yo yang saya buat di sini. Jadi nggak ada masalahnya kalian tempel foto-foto poster yang bisa buat kalian nyaman, sama juga desain kamar kalian serapi mungkin. Sini saya cukup biasa sih berantakan nih, ada sisir juga. Kadang nih rambut nih suka uyang-uyang, jadi terpaksa saya naruh sisir di sini. Karena ketika saya buat video saya harus sisiran agar rapi. Jadi dari sini aja. Yang terakhir itu cuman 4 sih. Cuman 4 aja versi gue. Yang terakhir itu nggak ada. Jadi 4 cara ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen hidup happy, enjoy, lakukan 4 cara itu. Dan saya pikir kalian akan tenang, damai, dan bahagia. Tentunya itu versi gue. Kalau misalkan versi kita beda-beda, jadi nggak apa-apa gitu. Jadi thank you very much udah nonton video ini. Teruntuk anak kos semuanya, salam satu rantau.